Halo Tismi People, bertemu kembali dengan saya Ulfah. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai aspek yang keempat dari 5E. Jadi aspek yang pertama sampai dengan aspek yang ketiga itu, yang pertama adalah saya akan informasikan kembali enabler. Kemudian aspek yang kedua itu adalah enthusiasm. Aspek yang ketiga adalah educ knowledge, dan aspek yang keempat yang sekarang adalah exposure. Jadi exposure itu seperti diartikan dalam buku Leveraging Global Talent, bahwa exposure adalah memberikan kesempatan, membiasakan keterlibatan, berikan pengalaman atau experience terkait dengan kondisi unfamiliar zone atau kondisi yang tidak familiar di lingkungan pekerjaan asalnya. Kita flashback ke belakang bahwa di beberapa kurun waktu ke belakang perusahaan PT Telkom ini mereka membangun suatu konsep, yaitu adalah global talent. Jadi mereka mempersiapkan talent-talent terbaik yang dikirimkan atau yang dikirimkan di luar negeri untuk mendapatkan kualitas internasional. Aspek exposure ini akan lebih banyak dibahas mengenai memberikan penugasan ke luar negeri atau yang disebut international assignment atau overseas assignment. Penugasannya ini paling pendek 3 bulan dan paling panjang adalah di 6 bulan. Tujuannya adalah mengembangkan talenta global talent untuk mendukung ekspansinya Telkom Group ke dunia internasional. Kemudian juga talent-talent global ini membangun misi, yaitu terkait dengan adanya persebaran jejaring internasional, kemudian membangun kemitraan dan kerjasama di luar negeri. Dan itu juga talent-talent tersebut berperan sebagai role model bagi talent-talent yang ada di domestik, yang ada di wilayah Indonesia. Untuk persyaratan kelulusannya itu sendiri ada beberapa hal nih. Persyaratan kelulusan dari program ini. Yang pertama itu adalah kapabilitas seorang talent untuk menjalani program internasional. Kemudian yang kedua, mengelola kemitraan, koneksi, membangun peluang baru dan melakukan negosiasi dengan klien-klien yang ada di luar negeri. Nah, kemudian tujuannya dari pengadaan Global Talent Program ini adalah membentuk talent yang piawai untuk mengelola bisnis Telkom di luar negeri. Tentunya pada saat program ini dibangun tidak langsung kita menentukan kita memberangkat orang begitu saja, tapi ada proses seleksinya. Nah, proses seleksinya itu sendiri itu Telkom memanfaatkan dari tim assessment center yang ada di Telkom. Jadi Telkom di bahasan sebelumnya ada bagian pendukung assessment center terkait dengan screening atau standarisasi dari setiap talent yang diperoleh, misalnya dari penilaian attitude, kemudian dari penilaian skill, dari penilaian knowledge, dan dari penilaian IELTS atau standarisasi kemampuan berbahasa Inggris minimal skor 5. Untuk usianya sendiri dari mulai maksimal usia 45 tahun kemudian diperpanjang di usia 52 tahun. Ada persiapan yang mereka sebut sebagai departure training. Persiapan keberangkatan ini kurang lebih adalah satu minggu untuk memastikan semua persiapan keberangkatannya ini secara administratif itu tidak terkendala. Kemudian yang ketiga, job assignment plan. Job assignment plan ini mereka akan menyusun individual development program. Jadi selama masa penempatan di luar negeri mereka akan membuat program, program selama 3 ataupun 6 bulan sesuai dengan mereka punya visibilitas tadinya mereka sendiri. Di IDP ini juga tentulah ditentukan mentornya dari dalam maupun luar negeri. Jadi pada saat mereka actual assignment di luar negeri, mereka akan dibantu oleh mentor yang ada di dalam negeri, di Indonesia, dan ada di luar negeri. Setelah mereka selesai program, mereka kembali ke Indonesia, mereka diberikan evaluasi, mereka presentasi di depan human capital
director, kemudian juga mereka akan diuji kembali nilai IELTS-nya apakah ada kenaikan dari yang sebelumnya, dari skor yang sebelumnya. Setelah itu mereka akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu ada 2 jenis. Kalau misalnya mereka lulus program ini, berarti mereka akan mendapatkan Great Talent Certificate of Great Talent Program, dan yang kedua adalah Attendance Certificate. Jadi ada 2 sertifikat. Tapi kalau misalnya mereka tidak lulus, mereka hanya mendapatkan attendance sertifikatnya saja. Kan mereka juga akan diberikan placement atau diberikan penempatan sesuai dengan hasil dari kelulusannya itu. Apabila mereka tidak lulus, mereka akan diberikan penempatan ya di bagian-bagian tidak krusial. Tetapi kalau misalnya mereka lulus, mereka akan diberikan penempatan di bagian-bagian yang secara strategis ya, atau dipromosikan jabatannya. Pertanyaan kita adalah apa sih yang mereka lakukan di Aussie, kemudian juga di Malaysia atau di negara-negara bagian yang kerjasama dengan Telkom. Mereka itu tidak membangun bisnis telekomunikasi, karena di luar negeri bisnis telekomunikasi juga lebih maju ya dibandingkan Telkom. Dan mereka bukan cari pesaing yang bisnisnya sejalan, tetapi contohnya saja di Australia, mereka membuat bisnis yang berbeda dari Telkom yang ada di sini. Contohnya mereka membuat data center, data entry, Document Management System atau DMS, dan bisnis proses outsourcing atau BPO. Nah, mereka ini juga bekerjasama dengan vendor yang ada di luar negeri, dan mereka harus membangun selama 3 bulan atau 6 bulan itu. Mereka juga harus visibilitas tadi, dan mereka juga harus mendapatkan klien. Jadi kunci kesuksesannya itu adalah visibilitas tadinya itu memang dijalankan dan mereka mendapatkan klien. Nah, jadi itu exposure, mereka nyemplung langsung intinya ke hal-hal yang mereka takuti atau di unfamiliar zone-nya mereka. Sekian bahasan mengenai exposure. Minggu depan adalah bahasan yang terakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam.